Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfa Briani, NIM saya 2011-52-2026. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga menjalankan program yang telah saya buat, yaitu tentang program tagihan pasien di laboratorium. Pada program kali ini akan memuat beberapa materi selama ini yang saya pelajari, yaitu ada tentang kelas, konstruktor, and inheritance, interface, percabangan, perulangan, dan juga proses matematika. Lalu ada string dan dat, lalu ada exception, lalu ada collection, dan juga ada database. Pada program yang telah saya bikin sudah termasuk semua materinya. Baiklah, saya akan jelaskan dari pertama, yaitu dari kelas interface-nya, yaitu interface pasien. Pada interface pasien ini terdapat ada 5 metode, yaitu tampil, tambah, ubah, hapus, dan cari. Yang mana interface ini akan diimplementasikan ke kelas data pasien. Nah, kelas data pasien ini adalah kelas induk dan nanti akan diturunkan ke kelas tagihan. Nah, pada kelas data pasien ini kita mendeklarasikan dulu variabel yang ada dan juga mendeklarasikan MySQL-nya juga. Lalu di sini terdapat konstruktor, yaitu konstruktor kosong. Lalu kita bikin objek inputnya dulu. Lalu berdasarkan diimplementasikan tadi dari interface pasien, saya akan mengoverride-nya, yaitu override tampil, tapi isinya kosong, yang mana nanti akan diisi di kelas tagihan. Lalu mengoverride metode tambah. Pada metode tambah ini kita bisa menambahkan atau menginput data pasien, ya, yang dimana di sini saya menggunakan exception. Nah, pada yang pertama itu kita inputkan nama pasien, lalu nomor rekam medis, lalu pada nomor rekam medis ini juga terdapat exception, yang dimana jika kita lalu kita inputkan rekam medis, nomor rekam medis, maka jika angka rekam medisnya kecil dari 1, maka akan diminta menginputkannya kembali. Dan juga jika kesalahannya sudah lebih dari 2 kali, maka akan ditimbulkan pesan inputkan lagi, mohon perhatikan lagi inputan. Lalu jika tidak, yaitu diinputkan selain angka, maka akan dimunculkan pesan mohon inputkan angka. Lalu di sini akan dilakukan perulangan, yaitu while this nomor rekam medis kecil dari 1, maka diulang lagi nantinya. Selanjutnya ada menginputkan alamat. Pada menginputkan alamat ini, nantinya kita menginputkan alamat yaitu dalam bentuk string. Lalu jenis kelamin, pada jenis kelamin ini nanti akan ada exception. Nah, pada jenis kelamin ini saya menggunakan collection framework, yaitu HashMap, yang dimana di sini saya akan menampilkan yaitu value 1 yaitu nilainya value 1 yaitu pria, nilai 2 yaitu wanita. Lalu nanti akan ditampilkan. Nah, lalu akan diminta untuk menginputkan jenis kelamin, yang dimana jika jenis kelaminnya kecil dari 1 atau besar dari 2, atau bisa dibilang selain 1 dan 2, maka inputannya harus angka 1 dan 2. Pesannya akan keluar seperti itu. Nah, jika tidak, nanti jika kesalahannya berulang-ulang, maka nanti akan munculkan pesan ini, dan juga jika selain angka akan muncul pesan ini. Nah, jika di sini saya akan menggunakan juga perulangan, yaitu perulangan while. Nah, jika nomor jenis kelamin yang dipilih 1, maka akan jenis kelaminnya yaitu pria. Nah, jika nomor jenis kelaminnya itu 2, maka jenis kelaminnya adalah wanita. Di sini bisa dibilang akan mengkonvert dari yang dimana kita inputkan angka akan menjadi sebuah string nantinya. Nah, selanjutnya jenis pemeriksaan yang saya gunakan juga sama dengan di atas, yaitu menggunakan collection framework HashMap, yaitu 1 sama dengan HIV, 2 gula darah, 3 darah lengkap, dan juga 4 kolesterol, 5 tiroid. Nanti akan
tampilkan. Di sini juga ada exception, yaitu kita menginputkan jenis pemeriksaan, yang dimana jenis pemeriksaan itu jika selain 1 sampai 5 itu akan ditampilkan pesan inputan harus angka 1 sampai 5. Tidak jauh berbeda dari yang di atas juga begitu. Lalu jika nomor jenis pemeriksaannya itu 1, maka jenis pemeriksaannya itu adalah HIV. Jika yang diinputkan 1 nantinya, maka jenis pemeriksaan itu akan berbentuk string yaitu HIV. Begitu juga sampai ke 5-nya. Selanjutnya yaitu untuk umur, saya juga menggunakan exception, yaitu kita menginputkan umur. Jika umurnya itu kecil dari 0, maka akan keluar pesan mohon inputkan angka dengan baik dan benar. Juga tidak berbeda dengan yang di atas. Jika banyak salah, maka mohon perhatikan lagi inputan atau mohon inputkan angka. Di sini juga melakukan perulangan while, yaitu jika umurnya kecil di 1 akan berulang lagi untuk minta diinputkan lagi. Selanjutnya itu jenis pasien, yaitu menggunakan juga exception lagi. Nah, di sini juga saya gunakan yaitu collection hash map, yang dimana 1 yaitu BPJS, 2 umum, 3 member, nanti akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu menginputkan jenis, kita inputkan juga jenis pasien, yang dimana dalam rentang 1 sampai 3. Nah, jika tidak dari dalam rentang 1 sampai 3, maka akan keluar pesan inputan angka harus dari angka 1 sampai 3. Selanjutnya sama dengan yang di atas tadi, jika tidak diinputkan dengan benar atau berlebih inputannya, maka akan keluar pesan seperti ini. Dan di sini juga akan ada perulangan, yaitu akan dilakukan input kembali jika inputannya salah gitu. Lalu, jika nomor jenis pasiennya sama dengan 1, maka jenis pasiennya BPJS. Sama dengan yang tadi, ini jika pemeriksaan 1, maka HIV, tidak jauh berbeda dengan itu, dia akan menjadikan angka ini menjadi sebuah string. Begitu juga dengan sampai pilihan ketiga. Selanjutnya yaitu biaya. Pada biaya ini saya menggunakan percabangan switch yang mana akan men-switch jenis pemeriksaan. Nah, jenis pemeriksaan tadi ada 5, yaitu pada case HIV, gula darah, darah lengkap, kolesterol, dan juga tiroid. Nah, untuk case HIV, yaitu biayanya sama dengan 120.000. Artinya biaya untuk melakukan pemeriksaan HIV adalah 120.000. Maka nanti akan ditampilkan, yaitu biaya pemeriksaan adalah biaya. Begitu juga sampai case tiroid yang terakhir, yaitu biayanya adalah 100.000, dan mana nanti akan ditampilkan yaitu biaya pemeriksaan adalah biaya. Selanjutnya yaitu tagihan. Tagihan yaitu menggunakan percabangan if else dan juga proses matematika di sini. If nomor jenis pasiennya yaitu 1, yaitu BPJS, maka total biayanya adalah 0 karena ditanggung oleh BPJS. Nanti akan ditampilkan tagihan, yaitu total biaya. Selanjutnya, jika nomor jenis pasiennya 2 atau umum, maka total biayanya adalah biaya, yaitu yang telah ditetapkan, maka akan ditampilkan nanti. Lalu jika pasiennya itu adalah berupa member, maka akan didiskon 30% nantinya, dan juga akan ditampilkan di outputnya. Lalu untuk bayar, di sini juga menggunakan exception, yaitu diminta untuk menginputkan bayar atau berapa uang yang dibayar. Lalu jika bayarnya kecil dari total biaya atau total biaya yang di sini, jika tidak cukup ya, itu lebih banyak. Kalau tidak cukup dengan total biaya, maka mohon inputkan angka dengan baik dan benar, karena itu tidak mencukupi total biaya. Nah, sama seperti sebelumnya, jika terjadi kesalahan lebih dari 2, maka akan keluar pesan mohon perhatikan lagi inputan, atau jika inputannya tidak berupa angka atau string, maka akan keluar pesan mohon inputkan angka. Lalu di sini ada perulangan, yaitu jika bayar kecil total biaya, maka dia lakukan perulangan untuk menginputkan lagi. Nah, untuk kembalian, di sini ada proses matematikanya, yaitu kembalian sama dengan bayar kurang total biaya, yaitu nanti akan ditampilkan yaitu kembalian. Selanjutnya untuk database, yaitu ada CRUD. Nah, di sini
akan dibuat kode untuk menambahkan yang di sini ke yang ada di MySQL. Harus disesuaikan, yang mana ini harus disesuaikan dengan tabel yang ada, kolom yang ada di MySQL, dan juga ini yang mana yang akan kita tambahkan ke tabel tersebut. Ini adalah tipe data yang mana sudah kita simpan datanya dari inputan kita tadi. Nah, selanjutnya jika sudah dieksekusi, maka data berhasil diinput. Nah, jika tidak ada yang tidak sesuai di sini, maka data akan gagal diinput. Dan juga jika salah inputannya, maka inputannya harus berupa angka, begitu. Selanjutnya itu ada database ubah, hapus, dan juga cari, yang dimana ini akan ada di kelas anak dari data pasien ini, yaitu kelas tagihan. Kelas tagihan di sini kita import beberapa yang perlu, yaitu misalnya untuk waktu, juga untuk input, dan juga SQL. Nah, di sini kita deklarasikan lagi. Lalu di sini ada untuk date, ya, untuk tanggal dan waktu. Di sini ada method time date, yang mana kita deklarasikan dengan format yang kita tentukan, yaitu hari, bulan, dan tahun, jam, menit, dan second. Nah, nanti akan ditampilkan. Selanjutnya lanjutan database tadi, yaitu ada database tampil, kita override. Untuk tampil ini kita select menggunakan kode select from tagihan pasien, yaitu maksudnya kita select bintang ini maksudnya semuanya, berarti kita menselect semuanya yang ada di tabel tagihan pasien tadi. Nah, jika selanjutnya akan ditampilkan seperti ini, yang dimana ada nama pasien, nomor rekam medis, hingga kembalian nantinya akan ditampilkan dari MySQL itu sendiri. Artinya ini terhubung dengan MySQL, dengan database-nya. Selanjutnya itu metode ubah. Di sini kita akan mengubah data pasien, yaitu data namanya. Kita akan mengupdate data pasien. Di sini menggunakan exception, yaitu tampil, kita tampilkan dulu data-data pasiennya, lalu kita bisa mengupdate-nya dengan memasukkan nomor rekam medis pasien yang akan diubah tadi. Nah, setelah kita inputkan, maka ada kode, itu select semuanya dari from tagihan pasien itu kita tampilkan dari semua dari tagihan pasien itu, yang dimana nomor rekam medis, yang mana nomor rekam medisnya itu, dimana yang telah kita inputkan tadi, yang sesuai itu. Selanjutnya yaitu jika sudah, maka nama baru. Nah, kita diminta untuk menginputkan nama baru nantinya. Selanjutnya maka dilakukan fungsi update. Kita akan memperbaharui tabel tagihan pasien ini dengan namanya. Kita set namanya yang telah kita inputkan tadi, yang dimana nomor rekam medisnya juga yang kita inputkan tadi. Nah, maka jika berhasil, maka akan keluar pesan berhasil memperbaharui data pasien. Ini di sini akan dimunculkan juga nomor rekam medisnya. Nah, jika tidak ditemukan nomor rekam medisnya, maka akan keluar pesan nomor rekam medis tidak ditemukan. Selanjutnya, atau ada kesalahan nantinya dalam mengedit data, maka akan keluar pesan seperti ini. Selanjutnya, metode hapus. Pada metode hapus ini kan kita hapus data dari pasien yang kita inputkan nomor rekam medisnya. Nah, kita delete from tagihan pasien where nomor RM-nya seperti yang kita inputkan di keyword tadi. Nah, jika sudah dihapus, maka data pasien sudah dihapus. Nah, jika tidak, yang diinputkan tadi nomor rekam medisnya itu tidak sesuai, maka nomor rekam medis tidak ditemukan. Selanjutnya penghapusan data gagal, yaitu jika ininya tadi kita ada kesalahan. Nah, saya pada metode cari, kita mencari data pasien. Kita mencari data pasien yang ingin dilihat, yaitu memasukkan nama pasien. Maka akan dilihat dari from tagihan pasien, yang mana namanya seperti yang kita inputkan tadi. Maka akan ditampilkan, yaitu nama sampai nanti kembaliannya. Nah, jika tidak ditemukan namanya, maka data pasien tidak ditemukan. Data pasien sudah, selanjutnya penutup. Pada kelas penutup ini, yaitu di sini ada konstruktor.
konstruktor dengan argumennya string thanks dan juga string by. Di sini saya deklarasikan begini, dan juga di sini ada konstruktor satu lagi dengan isinya kosong. Program kita lanjut ke program. Pada kelas program ini menggunakan exception, yaitu kita menggunakan exception, lalu scannernya, lalu kita deklarasikan string inputan pengguna, juga boolean is lanjutkan true ini untuk mengulang lagi jika ingin melanjutkan, maka jika diinputkan Y, maka akan dilanjutkan lagi dari awal gitu. Nah, selanjutnya exception, yaitu kita bikin objek baru dari kelas tagihan, yaitu tagihan-tagihan new tagihan. Nah, lalu kita buat kode untuk mengkoneksikannya ke database. Jika koneksinya itu sudah berhasil, maka akan dimunculkan pesan seperti ini. Nah, jika sudah, maka di sini saya akan menggunakan metode string, yaitu mereplace kalimat, yang mana string sapa sama dengan oi, lalu string ubah kalimat sama dengan sapa replace oi menjadi selamat pagi, maka nantinya oi akan berubah jadi selamat pagi. Lalu saya panggil yaitu metode timeDate dari kelas tagihan. Lalu di sini akan ditampilkan yaitu program tagihan pasien labor, ada 5 menu. Nanti akan disuruh menginputkan menunya. Selanjutnya di sini ada percabangan switch dari 1 sampai 5 sesuai dengan metode-metode tadi, dari tampil hingga cari. Jika diinputkan itu selain dari 1 sampai 5, maka muncul pesan mohon inputkan dengan benar. Nah, selanjutnya jika misalnya sudah selesai eksekusi dari case 5, maka akan dimunculkan pesan masih ingin menggunakan program. Jika ya, akan inputkan Y, jika tidak, inputkan T. Jika diinputkan Y, maka diulang lagi ke while is lanjutan tadi. Dari sini lagi. Jika tidak, maka akan langsung ke finally, yaitu penutupnya, yaitu terima kasih, sampai jumpa kembali, program selesai. Ini jika driver error, dan ini jika koneksi ke database gagal. Saya akan memperlihatkan yaitu MySQL-nya di sini masih kosong, data di sini masih kosong. Lalu saya ingin menginputkan di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini koneksi database-nya sudah berhasil, berarti sudah terhubung dengan MySQL tadi. Selanjutnya ada salam sapa yang tadi oi menjadi selamat pagi, lalu time date-nya yaitu sesuai dengan waktu sekarang juga, yaitu tanggal 2 bulan 1 2022 pada jam 22.3854 tadi. Lalu akan ditampilkan pilihan menu. Pertama, kita lihat dulu data pasien. Data pasiennya belum ada satupun. Lalu jika kita masih ingin menggunakan program, maka kita inputkan Y. Nah, akan muncul lagi menu tadi, kita tambahkan data pasien misalnya. Kita tambahkan dengan nama Jamal, nomor rekam medisnya 1788, alamatnya Piliang, lalu jenis kelaminnya yaitu 1. Di sini bisa lihat hasil dari hashmap tadi, yaitu ini nilainya 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita, itu hasil dari hashmap tadi. Kita inputkan lagi jenis kelamin ya, yaitu 1 sama dengan pria. Ini juga merupakan hasil dari hashmap tadi, 1 sama dengan HIV, gula darah, dan selanjutnya. Bisa kita lihat lagi ya di sini pas hashmap tadi. Nih, 1 dia akan menampilkan 1 sama dengan HIV, 2 sesuai dengan pasangannya. Selanjutnya jenis pemeriksaannya, inputkan jenis pemeriksaannya, itu misalnya kita pilih gula darah. Nah, kita inputkan umur, misalnya 19. Selanjutnya di sini juga hasil dari hashmap tadi, 1 BPJS umum, 3 member. Lalu kita pilih misalnya umum. Nah, di sini akan keluar biaya pemeriksaannya, biaya pemeriksaan dari gula darah yaitu 80.000.
karena dia pasien umum, maka tagihannya adalah 80.000. Lalu kita inputkan bayar, misalnya kita kurang bayar dari 80.000, misalnya 10.000 kita bayar. Maka akan muncul pesan mohonkan input data dengan angka dengan baik, dengan benar. Nah, kita inputkan lagi dengan angka 100.000, maka data berhasil diinput. Jika muncul ini data berhasil input, berarti bisa dipastikan dia sudah terhubung dengan MySQL. Di sini bisa kita reload lagi, dia akan masuk ke sini nantinya. Nah, bisa dilihat nih, udah masuk datanya itu Jamal 1788 pria, pilih yang, nah di sini sudah masuk, sudah terhubung dari sini. Nah, sini kita coba lagi, inputkan lagi data lain. Di sana namanya Siti. Lalu inputkan rekam medisnya, inputkan alamatnya, inputkan jenis kelaminnya, inputkan juga jenis pemeriksaannya, inputkan umur. Lalu jika misalnya kita pilih lagi BPJS. Nah, biaya pemeriksaan dari HIV ini adalah 120.000. Tapi karena dia merupakan pasien BPJS, maka tagihannya adalah 0. Lalu kita bayar misalnya 0. Nah, data berhasil diinput, bisa kita lihat lagi di MySQL tadi bahwa datanya sudah berhasil diinput. Nih, Siti dan juga semuanya, karena dia BPJS ya, tagihan bayar dan kembalinya itu 0. Selanjutnya kita inputkan lagi. Kita inputkan lagi pasiennya, misalnya namanya Nana. Rekam medis, alamatnya di jenis kelaminnya, jika kita inputkan selain ini, 2. Nah, selanjutnya yaitu jenis pemeriksaannya kita pilih angka 4, lalu umurnya 30, lalu dia member. Nah, maka biaya pemeriksaan dari yang kita pilih tadi yaitu kolesterol adalah 60.000. Karena dia merupakan pasien member, maka tagihannya itu hanya 70% dari yang biayanya, yaitu dia diberi diskon 30%. Jadi biayanya tagihannya yaitu 42.000. Misalnya kita inputkan pembayarannya 50.000. Nah, data sudah berhasil diinput. Kita lihat lagi di localhost-nya. Nah, sudah ada namanya di sini. Nana, dia nomor 1, karena ini diurutkan menurut ini nomor rekam medisnya. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi programnya. Kita lanjut ke menu kedua, pertama lagi, yaitu lihat data pasien. Bisa dilihat sini ada 3 pasien yang diurutkan dari nomor rekam medisnya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi programnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke menu ketiga, yaitu ubah data pasien. Kita inputkan 3. Nah, di sini akan ditampilkan data-data pasien yang ada, yaitu ada 3 data pasien. Kita masukkan nomor pasien yang akan diubah, misalnya 190. Maka nama baru dari Siti, misalnya kita input Lala. Nah, maka akan berhasil memperbarui data pasien. Bisa kita lihat di sini, yaitu pasti berubah namanya menjadi Lala Siti tadi. Nah, jika sudah diubah, kita lihat juga di MySQL-nya. Kita reload lagi. Nah, maka si Siti akan berubah menjadi Lala. Nih, yang ketiga. Nah, setelah fungsi ubah, kita lanjut ke metode hapus. Kita hapus data pasien. Misalnya kita ingin menghapus si Jamil, kita inputkan 1788, yaitu nomor rekam medis dari si Jamil. Maka data pasien sudah dihapus. Kita lihat apakah Jamil masih ada. Nah, maka Jamil tidak ada, hanya 2 pasien. Kita lihat lagi di database-nya. Maka hanya ada 2 pasien, yaitu Nana dan Lala.
Kita lanjutkan lagi. Hapus sudah. Lalu kita cari data pasien. Nah, kita cari data. Misalnya kita ingin mencari si Lala. Maka nama Lala akan ditampilkan di sini. Nah, jika sudah kelimanya, maka kita coba untuk tidak ingin lagi menggunakan program, maka akan ditampilkan menu kelas. Untuk tadi yang ada di konstruktornya itu ada thanks dan juga bye. Thanks yaitu terima kasih dan juga bye yaitu sampai jumpa kembali. Lalu programnya selesai. Sekian penjelasan dan juga penjalanan program tagihan pasien laboratorium dari saya. Jika ada salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.